Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat sih? Sudah pada makan siang belum? Sudah. Ibu harap kalau sudah makan siang kalian jangan ngantuk apalagi tidur. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagus, semangat. Kita itu harus semangat walaupun dalam keadaan apapun, kita harus tetap semangat. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Medista Rohayati, bisa dipanggil Mbak Dista atau Ibu Dista. Saya semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Oke, pada kesempatan siang hari ini, saya akan membawakan materi tentang kepemimpinan dalam organisasi ya. Tentunya sudah pada tahu sih, apa sih kepemimpinan itu? Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membawakan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti materi kali ini ya. Oke, kalau saya bilang door, kalian jawab door. Kalau saya bilang boom, kalian jawab ah. Tapi kalau saya bilang door, kalian jawab nggak kena. Oke? Setuju? Oke. Door. Nggak kena. Boom. Boom. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, yang kedua, kalau saya bilang selamat siang, kalian jawab siang harus tetap semangat. Oke, siap? Selamat siang harus tetap semangat. Oke, bagus sekali. Oke, kita masuk dalam materinya ya. Oke, ada yang tahu apa sih kepemimpinan? Mungkin pengalamannya tentang menjadi pemimpin atau pengalaman dari membaca. Tidak ada yang tahu? Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan ya. Kepemimpinan terdapat di mana-mana, mulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu rumah tangga, desa, organisasi sekolah, organisasi pemerintah, maupun organisasi negara. Kemudian, pemimpin sangat berperan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Nah, penelitian di Universitas Harvard menunjukkan suksesnya suatu lingkungan kerja 85% ditentukan sikap atasannya atau sikap dari pemimpinnya. Kemudian, bila sikap pemimpin sangat feodalistik atau birokratis atau otoriter, dipastikan akan melahirkan organisasi yang keropos dan hubungan kerja yang tidak menyenangkan. Oke, sudah dipahami? Jadi keberhasilan sebuah perusahaan itu ditentukan oleh pemimpinnya. Bagaimana caranya dia memimpin dalam perusahaan tersebut, apakah bisa kedepannya bisa sukses atau bahkan perusahaan itu malah menjadi down. Oke. Kemudian ada ungkapan yang populer yaitu leader are born and not made, and leader are made not made. Oke, dari ungkapan di atas, setiap manusia punya peluang untuk menjadi pemimpin, apakah dilahirkan ataupun dibentuk. Jadi, yang idealnya adalah pemimpin yang dilahirkan dan dibentuk adalah leader are born and made. Kemudian pengertian leadership ini berasal dari kata leader, yaitu pemimpin. Kemudian kalau menurut George R. Terry, aktivitas atau proses untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi. Nah,
Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Sedangkan kepemimpinan adalah aktivitas menjalankan kekuasaan dan pengaruh terhadap organisasi ataupun orang lain. Jadi, kepemimpinan adalah ilmu dan seni mempengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke. Nah, jadi pemimpin ini adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah suatu aktivitas. Oke, kita masuk dalam jenis-jenis kepemimpinan. Mungkin ada yang tahu jenis-jenis kepemimpinan apa aja sih? Ada yang sudah tahu? Ada berapa? Ada 3? Coba sebutkan kalau ada 3. Oh, nggak tahu. Oke, ada 4? Oke, sebenarnya jenis-jenis kepemimpinan ini ada 2, yaitu pemimpin bersifat formal, yang kedua pemimpin bersifat non formal. Oke, yang pertama, pemimpin bersifat formal ialah pemimpin yang diangkat oleh atasannya dengan surat resmi. Oke, seperti kepala dinas pendidikan, rektor, kepala sekolah. Kalau non formal itu pemimpin yang diangkat tidak melalui keputusan surat resmi. Contohnya seperti tokoh masyarakat, seperti ustadz ataupun ulama dan lain-lain. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara pemimpin formal dan non formal. Kalau formal itu melalui surat resmi, tetapi kalau non formal melalui surat tidak resmi atau diangkat oleh anggotanya sendiri karena dia seseorang ini mempunyai kesuksesan untuk organisasi kedepannya. Kemudian tipe model kepemimpinan. Nah, ini ada 4 tipe model kepemimpinan nih. Mungkin dari di antara pemimpin-pemimpin kalian mungkin ada yang masuk dalam tipe model ini ya. Yang pertama, tipe pemimpin direktif. Nah, pemimpin direktif ini pemimpin yang langsung memberikan arah dan panduan serta memberikan jadwal kerja yang spesifik. Sedangkan pemimpin prestatif, pemimpin yang memiliki visi perubahan dan standar yang tinggi akan produktivitas, memberikan dorongan dan motivasi bawahan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Kemudian, tipe model kepemimpinan yang ketiga, tipe model pemimpin yang partisipatif. Pemimpin yang cenderung memberikan konsultasi kepada bawahan, mengakomodasi berbagai masukan. Oke. Terus yang keempat, pemimpin yang cenderung bersahabat dan mudah diajak berdialog oleh siapapun. Nah, mungkin kalian bisa menentukan pemimpin-pemimpin kalian mulai dari SMP, SMA, bahkan kuliah. Bagaimana sih tipe model pemimpin yang dulu-dulu atau yang sekarang? Nah, kemudian masuk dalam gaya kepemimpinan. Oke, gaya kepemimpinan yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama, otoriter. Gaya kepemimpinan berlandasan kekuasaan. Dalam memberi perintah, pimpinan tidak memberikan kesempatan kepada bawahan atau karyawan atau anggotanya untuk bertanya atau mengungkapkan pendapatnya. Kemudian yang kedua, pemimpin yang demokratis. Gaya kepemimpinan yang diberikan gaya kepemimpinan ini memberikan kesempatan pada anggota atau bawahan untuk bertanya maupun
untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Sampai sini sudah paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada pekerjaan. Nah, pimpinan hanya menjelaskan sasaran yang harus dicapai. Terus, perhatian pemimpinan diutamakan pada aspek-aspek manusiawi. Oke? Paham? Paham. Yang keempat, sebentar, yang belakang jangan rame ya. Oke, jangan tidur, jangan ngantuk, jangan tidur. Kalau kalian tidur, percuma dong materi ini masuk dalam kuping kanan kalian tapi keluar dari kuping kiri kalian. Apalagi tidak didengarkan dengan jelas ataupun dengan fokus. Maaf, kata-kata saya agak terbelit-belit ya. Oke, yang keempat, lanjut ya. Jangan rame, ayo, jangan rame. Yang keempat, mengutamakan jumlah produksi. Bawahan ditekan untuk meningkatkan produktivitas. Jadwal produksi dan target lebih diperhatikan. Paham? Yang kelima, suportif atau mendukung bawahan. Nah, pemimpin berusaha memperoleh dukungan psikologis dari bawahannya, didasarkan pada saling pengertian dan kebutuhan untuk saling mendukung. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Yang belakang ada yang mau bertanya? Oh, ada. Oke, perkenalan dulu, Mbak. Berdiri, ayo berdiri. Ya, oke. Terima kasih Mbak Zakia ya, benar. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh saya jawab sekarang? Boleh ya? Oke. Perbedaan gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis ya. Gaya kepemimpinan otoriter itu pemimpin dalam mengambil keputusan tidak melibatkan bawahannya atau anggotanya. Anggotanya tidak diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat ya. Tetapi kalau demokratis, dalam mengambil keputusan, bawahan atau anggotanya itu memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Nah, sudah difahami Mbak Zakia? Sudah ya? Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, cukup sekian. Ada kata-kata mutiara dari saya. Kalian harus ingatlah perbedaan antara bos dengan pemimpin. Kalau bos akan berkata kerjakan, sedangkan pemimpin akan berkata mari kerjakan atau mari kerjakan bersama. Oke? Cukup sekian dari saya. Semoga ilmunya akan bermanfaat buat kalian. Bisa kalian gunakan dalam menentukan pemimpin saya bagaimana sih? Pemimpin saya yang ini bagaimana sih? Jadi kalian bisa mengikuti gaya kepemimpinannya itu bagaimana, supaya kalian bisa merespon gaya kepemimpinan tersebut. Oke? Terima kasih buat waktunya, sudah mendengarkan, sudah mau fokus dalam materi ini. Kalau apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa chat saya lewat WhatsApp ataupun DM saya lewat Instagram, pasti akan saya balas ya. Kemudian semoga kita dipertemukan kembali di lain hari atau di waktu hari dengan materi yang berbeda tentunya. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan atau perbuatan yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua, yeay.
Oke, terima kasih.